Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada pesan hikmah yang mungkin menjadi penguat bagi kita atau menjadi penyemangat bagi kita yang kita berada di jalan untuk mencari ilmu. Saya temukan ini dari seorang tokoh namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tulisannya. Apa kalimatnya? Carilah pada setiap ilmu itu kemanfaatannya, dan tiap kemanfaatan jalankanlah. Kalau nggak dijalankan, kaburo maktan, dosa besar. Ustaz, saya isuk diancem, gak ngancem aku. Sik. Beliau tidak hanya tokoh Muhammadiyah, beliau adalah pahlawan nasional. Jadi kalau kita menyempitkan diri hanya dengan ini golongan Muhammadiyah, golongan NU, kita tidak pintar-pintar. Betul. Tidak pintar-pintar kita. Kan yang kita cari apa? Sesuatu yang pengetahuannya dari manapun sumbernya itu adalah pengetahuan. Apa pesan beliau? Carilah pada setiap ilmu itu kemanfaatan. Kemanfaatan itu apa? Diapakan? Dijalankan. Bu, kapunten. Kita itu seringkali berbicara perkara sabar, perkara qanaah, dan lain sebagainya. Nah, sudah Bu ya? Sudah. Nah, ada, saya keluar dulu ini. Nah, saya pindah dulu slide-nya. Jenengan lihat surat yang ke-28. surat apa? Surat yang ke-28. Wis tak sebut namane, ayo. Ayo, surat 28 itu surat apa? Surat Al-Qasas. Ayat yang ke 45, 46, 47. Saya dikira dulu. Surat 11 Surat 11 dulu. Surat 11 ayat 45, 46, 47. Keliru saya. Gak pakai al. Hud saja. Ayat berapa Ustaz? Ayat 45, 46, 47. Gak pakai al Bu ya. Surat Hud saja. Al-Ghazali. Oke, kita telah sejenak ayat ini, ya. Telah. Di situ ada kalimat wanada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi kepanjangan, sorry, ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dengan fokus pada kata
innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya, sesungguhnya. Ini Bu ya. Innahu amalun ghairu sholih. Ya. Bukan. Jadi ayat ini innahu sesungguhnya ya perbuatannya sungguh tidak baik. Nah, ayat ini menceritakan tentang apa? Ayat ini menceritakan tentang kisah dari istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh istighfar? Karena apa kaumnya itu Bukan. Ini menceritakan terkait dengan anaknya. Kanan. Siapa nama anaknya? Kan'an. Kan'an itu soleh apa? Toleh. Kan'an itu anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Diajak untuk berbuat baik tidak mau. Diajak untuk kemudian apa namanya? Menyembah kepada Allah, dia tidak patuh. Maka Allah katakan innahu amalun ghairu sholih. Apa yang dikerjakan oleh Kan'an itu bukan amal kebaikan. Sungguh tidak baik. Apa kata Allah? Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Bu, sudah pernah belajar khusus bab nikah? Dan dengan nikah pun pirang tahun. Nah terus selama ini pokoknya ngelakoni ngono wae. Walah ya Allah ilmani. Kira kalimat Allah, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Loh kan banyak bab nikah itu, didik anak, ngasuh anak, berbakti kepada suami, bagaimana adab kita ketika orang perempuan itu bagaimana ketaatannya. Loh itu kan betul dipelajari. Bab nikah. Apalagi bab pengasuhan anak. Sudah belajar. Anak sering dicubit atau enggak? Anak tuntunannya apa enggak? Enggak ada kan? Nah, begitu. Ayo Bu, saat anak jenengan TK di lesno apa enggak? Siapa sih ngongkon? Loh, padahal Allah tuh bilang berikanlah ilmu itu kepada seorang anak ketika dia sudah balik. Loh, ayo. Ada ayatnya. Berarti usia kecil, usia SD sebelum balik itu dia dimatangkan dulu supaya dia siap menerima ilmu. Lah TK diajari sempowa, dilesno bahasa Inggris sampai digeopo. Ayo mbah-mbah, aja dipeksa anake putune pinter bahasa Inggris sih. Habiskan dulu gerakannya, matangkan dulu motoriknya. Lagi usia TK, playgroup dilesno bahasa Inggris. Iya. Hah? Sing nuntut sapa? Enggak. Ayatnya Allah kalimat apa? Walamma balagha asyuddahu wastawa. Allah sampaikan hilang. Enggak, aku aja nyentuh. Kata Allah gini, walamma balagha asyuddahu wastawa. Seseorang itu akan Allah berikan ilmu dan pengetahuan ketika apa? Dia sudah balik dan sudah sempurna akalnya. Lah kok jenengan nyalai kodrat toh? Nah itu gak oleh. Makanya kenapa? Jangan memohon kepadaku yang engkau tidak tahu ilmunya. Itu bukan amal yang baik. Nah, kerang ayatnya. Ayo. Jangan tanya padaku. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan pernah minta kepadaku terhadap sesuatu yang belum engkau ketahui.
Ayo piye ngene iki? Lak salah kabeh Ustaz. Ya iya. Kita nggak tahu kemampuannya sebenarnya. Dosek talah. Tadi kan disampaikan, matangkan fisiknya, siapkan dirinya untuk menerima pengetahuan. Supaya apa? Ketika dia punya pengetahuan, pengetahuannya tidak sia-sia, tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ayo, mumpung durung. PAUD itu gunanya main-main. Ya. PAUD itu fungsinya apa? Bermain-main. Nanti kemainnya itu. Aku gak ngomong loh Bu. Ayo. Oh guru TK. Pensiun. Guru TK ngajak nari nih. Bu, banyak istighfar. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Dia betul apa-apa. Gak betul Bu ya, iki ya guyon serius ya. Jadi gimana saya gini, ini berkaitan dengan tadi, carilah ilmu yang mendatangkan manfaat. Bu, kapan seorang anak itu bisa menerima pengetahuan? Ketika sudah balik. Betul tidak? Bayi itu bisanya cuma meminta, ya kan? Bisa menerima, maka kita berikan sesuatu yang terbaik untuknya. Maka pada saatnya dia akan bisa menerima pengetahuan yang kita harapkan. Kan begitu. Makanya bisa dikatakan fala tas'al lima laisa laka bihi ilm. Butuh disiapkan, ya kan? Ya Allah, jadikan putra putriku, cucu-cucuku anak yang soleh dan solehah, berilmu, ilmunya manfaat. Benar doa, tapi prosesnya harus dilakukan. Maka dalam pola pendidikan anak itu dibagi 3. Nah, 7 tahun pertama itu anak seperti raja, dilayani, dipenuhi segala apa yang dibutuhkan. Apa saja yang diminta oleh anak itu di usia 0 sampai 7 tahun penuhi. Ya carane kita memenuhinya bagaimana? Menyampaikannya, penuhi. Yang kedua, usia 7 tahun kedua, diapakan anak itu? Diajari. Bukan, jadikan ia pembantu. Tanda petik boleh ya? Artinya si anak tadi harus nurut, harus patuh dengan aturan-aturan yang dibuat di rumah itu. Pun usia 7 tahun ketiga, jadikan ia partner kita untuk berdiskusi. Jadi 7 tahun pertama itu laksana raja, 7 tahun kedua itu laksana pembantu, 7 tahun ketiga adalah partner kita untuk berdiskusi. Kalau tahapan-tahapan ini tidak dilakukan, maka kita akan kehilangan momentum yang luar biasa untuk menjadikan putra-putri kita generasi yang kuat. Sekarang ini kalau kita lihat generasi sekarang ini apa? Dikit-dikit berkeluh kesah, akhirnya curhatnya kebablasan di medsosnya, nggak terkontrol. Betul Bu ya? Banyak komen. Jadi dikasih nasihat banyak komentar, nggak banyak melaksanakan. Nah, itu salah sopo? Orang tuanya salah. Bukan, kebanyakan.
Itu salah gurunya yang salah. Di situ. Nah, inilah yang akhirnya kemudian kita perlu menata ulang. Kita perlu kemudian mengoreksi diri kita. Sudahkah apa yang kita minta kepada Allah itu kita memiliki pengetahuannya? Kan itu jelas. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Ya kan? Inni a'iduka antakuna minal jahilin. Kata Allah, sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Kita itu harus memaksimalkan akal yang Allah berikan kepada kita. Kembali ke tadi, carilah ilmu yang mendatangkan manfaat. Hal lagi Bu ya, carilah ilmu yang mendatangkan Manfaat. Ya podo, carilah teman yang mendatangkan manfaat. Carilah lingkungan yang mendatangkan manfaat. Di situ. Ya, carilah komunitas yang mendatangkan manfaat. Itu berarti gampang diutangi, bukan itu. Bukan itu. Jadi mendatangkan manfaat itu kita mendapati ketenangan, kita mendapati ketentraman, kita mendapati kebahagiaan, kita mendapati nilai tambah. Ini pesan pertama. Fala tas'al lima laisa laka bihi ilm. Ya. Satu seneng Bu kalau pengajian begini itu ada anak-anak muda. Seneng saya. Iya. Iya, seneng aku. Iya. Iya. Jadi bener. Iya. Oh masih muda Bu. Lah beneran Bu, seneng saya. Yes. Kenapa? Insya Allah itu jalan untuk meraih kebahagiaan. Iya. Jadi kalau ini kan pas liburan. Mestinya cucu jenengan yang sudah besar diajak sekalian. Itu kan biar apa ya? Ada tambahan. Ya. Paling ngomong ini, alah kumpul wong tua-tua kayak enak. Kamu balsam. Masya Allah. Enggak lah aku tiap sudah berapa tahun kumpul orang tua. Bukan circle-nya Ustaz. Tapi mohon maaf, semenjak saya gabung di Al-Falah itu, ketika saya ketemu dengan jamaah yang usia di atas saya itu tumbuh semangat saya untuk terus belajar. Itu Bu. Jadi saya itu punya jamaah itu usia 80 tahun. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa Bu. Jadi semangatnya itu loh Bu. Walaupun ya mohon maaf. Kalau ngomong ya wis gak jelas. Ya. Pendengaran sudah mulai berkurang. Jadi ketika baca dibetulkan terus bilang, Ustaz apa itu Ustaz? Diulangi lagi. Salah Ustaz? Enggak salah. Oke. Coba diulangi lagi. Kenapa Ustaz? Ini mau kurang jelas Bu. Saya nggak bilang salah. Ya. Ulangi lagi Bu ya. Tadi itu ditambah panjangnya. Saya tidak bilang kurang panjang, panjangnya ditambah, tekanannya ditambah. Hah? Pokoknya nggak disalahkan, disuruh ngulangi aja. Kenapa? Karena beban psikisnya beda. Salah Bu, itu beda, buyar kan? Iya. Wes pore akhirnya gak ngaji. Iya. Mulai bahaya putus aku. Lah iya. Itu. Ah.
Makanya harus punya ilmu. Masya Allah. Di situ ya, alhamdulillah saya punya pengalaman jadi guru. Ya kan? Sebelum di Alfa saya sudah ngajar kurang lebih 14 tahun sebelum gabung di Alfa. Di situ sehingga ya sedikit punya pengetahuan bagaimana mengelola emosi di situ. Pada ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ini pesan pertamanya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Ayo kita tambah. Jangan berhenti untuk cari ilmu. Kenapa? Inilah yang akan memberikan penerang di alam kubur kita. Kenapa? Ada kalimat tadi, innahu amalun ghairu sholih. Mungkin banyak aktivitas amal soleh yang kita lakukan, mungkin banyak ibadah yang kita jalankan, tetapi kita nggak ngerti ilmu nih. Maka Allah bilang innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan amal soleh. Lah, medeni Bu. Sia-sia. Makanya kemudian dikatakan Islam itu adalah agama ittiba, bukan agama taklid. Agama ittiba itu apa? Agama yang dimana para pemeluknya, umatnya itu mengetahui atau memiliki pengetahuan terhadap syariat-syariat yang disyariatkan oleh agama tersebut. Jadi tidak asal ikut-ikutan, punya alasan yang kuat ketika ia menjalankan sebuah syariat. Betul apa tidak? Jenengan menikah kenapa kok menikah? Dilamar. Nek alasan nikah itu karena dilamar, dapat pahala apa tidak? Enggak dapat. Enggak dapat. Menikah itu perintahnya Allah. Itu jawabannya. Menyalahi kodrat. Gak ada, pasti ada jodoh. Kodratnya itu setiap yang terlahir di dunia punya jodoh. Pas berpasang-pasangan. Pasti berpasang-pasangan. Hewan aja berpasang-pasangan. Saya tak ngomong di sini. Yang ini kilo ngaji. Oh gitu Bu ya? Iya, tahu lagi. Kalau tak ngomongin Bu ini. Kalau biasa banget Bu. Ngeten. Setiap yang terlahir pasti ada jodohnya. Tidak ada alasan dia tidak menemukan jodoh. Masuk akal tidak? Saya itu lahir di Lamongan, besar di Lamongan. Saya dapat orang Surabaya. Enggak, secara logika tidak mungkin orang lahir di Lamongan tidak pernah kenal. Siapa yang menjadikan bahwa timbul rasa senang tadi? Nah, itu jodoh. Ketika kita ada ikhtiar untuk menemukan jodoh kita, pasti ketemu. Nah, itu tuh. Makanya Allah katakan setiap yang terlahir pasti ada jodohnya. Kalau mengatakan aku kalau jodoh itu nyalahi kodrat. Belum berarti. Belum jadi. Belum ketemu jodohnya. Sampai kapan? Gak mungkin. Pasti ketemu, kecuali memang dia punya keistimewaan, boleh tidak menikah. Iya. Contoh anak-anak yang autis, ya kan? Maka saya lebih bilang tidak menikah. Kenapa? Sakno bojone Bu, gak direken. Loh kenapa? Anak-anak yang autism itu dia fokus pada diri sendiri. Orang meneh ya Allah.
Nah, kalau Down syndrome beda lagi malahan. Down syndrome lebih berat lagi. Loh, iya. Kalau Down syndrome itu lebih berat lagi. Di situ. Enggak. Tidak bisa sembuh. Ya iya. Kenapa? Ada kekhususan. Di situ. Satu, dia keterbatasan mencari nafkah. Pasti. Ya kan? Negara kita belum adaptif dengan orang-orang yang memiliki kekhususan. Betul apa tidak? Betul. Maka dia pasti akan kesulitan untuk menafkahi keluarganya kalau dia laki-laki. Betul kan Bu ya? Maka karena kondisi itulah tidak diwajibkan untuk menikah. Tetapi ketika dia sehat fisiknya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, kok gak gelem kerja, berarti bukan perkara gak ada rezeki. Itu malas. Kenapa? Perintahnya Allah jelas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu perintahnya. Itu kodrat. Oke. Jadi semua orang itu pasti punya jodoh. Tetangga saya itu setengah Bu. Setengah. Setengah. Menunggu yo nikah Bu. Dua anak. Ternyata istrinya itu tidak umur panjang. Meninggal sudah. Akhirnya karena keterbatasan pengetahuan, si anak ini ketika kemana-mana dia jalan yang putri kampung. Suatu ketika ini warga masyarakat itu sakno kasihan. Akhirnya anak ini ditaruh di tempat yang biar dia mendapati perhatian. Ternyata bapak enggak rela. Akhirnya anaknya ditarik kembali sampai Pak RT ku angkat tangan. Saya dipanggil, Mas Huda, nyuwun tolong. Kenapa Pak Ayu ngono? Tolong arek iki sama nasihati. Nah, menasehati orang yang begitu tuh enggak mudah Bu. Tak tanya, Mas, mohon maaf waktu saya tuh pakai bahasa rodok keren. Karepe sama nopo? Lek gitu kan. Ayo karepe sama nopo? Bingung dia. Anak sampean itu wayahe sekolah ben pinter supaya membahagiakan sampean. Nek ditolong karo pemerintah turuti, ojo dibantah. Jadi bahasa saya begitu Bu. Tak kira keren banyak ini. Aslinya keren Bu ya. Akhirnya tak minta, wes mulai besok anaknya kudu ngaji. Nah, kayak gitu kan, kudu ngaji. Gak oleh terus dijak ngaku digandeng muteri kampung, gak oleh apa-apa. Tiap hari Bu, namanya anak itu gandeng diajak muteri kampung. Makannya gimana? Makannya Bu bergantung pemberian, mau gak bekerja. Gitu loh, coba jenengan bayangkan Bu. Wis sudah tidak penuh, ya kan? Dua anak, ya kan? Tidak bekerja. Keluarganya keluarga miskin, wes, iki wes, yo ketimpa tangga, yo ketimpa macam-macam iki Bu. Iki wes tiba, ya kan? Iya, coba Bu. Ini kan malah memberikan kesengsaraan baru. Itu loh Bu. Nah, ternyata memang ada juga ada kekhususan. Ya Allah, ini bapaknya itu pengen kerja, diajak kerja bangunan, fisiknya tidak kuat, diajak kerja yang lain tidak punya kemampuan, terus bingung Bu. Anaknya situ, bujurnya meninggal. Begitu, insya Allah. Nah, ini. Makanya kemudian apa? Syariat agama kita itu ada kekhususan. Tidak semua dipukul rata. Di situ. Makanya butuh apa? Ilmu. Supaya apa? Kita
kemanfaatan dalam kehidupan di dunia kita. Maka ini pesan tadi itu, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Ya, jangan pernah memohon kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka ayo terus belajar. Sumbernya dari mana? Quran, hadis. Ya. Oke, ini pertama sudah. Saya masuk ke materi saya. Nih. Carilah pada setiap ilmu itu kemanfaatan. Dan tiap kemanfaatan jalankanlah. Setiap kemanfaatan jalankan. Ini perintah dari Allah. Atau pesan tadi dari ayat tadi muncullah pesan ini. Nah, ini Bu. Nah, surat 2 ayat 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bu, kenapa kau butuh ilmu? Karena kehidupannya penuh dengan ujian. Jangan tahu Jalut? Tahu. Siapa Jalut, Bu? Musuhnya itu. Musuhnya siapa? Nabi? Kok Musa? Daud. Daud dia Jalut. Kalau Raja Jalut itu hidup pada zamannya Nabi Daud. Lawannya Jalut itu Tolut. Jalut itu berkuasa penuh apa tidak? Berkuasa penuh. Dia diktator, dia apa ya bahasanya itu? Ini kalau sekarang itu imperium besar. Bukan ya, enggak sampai kali itu lah Bu. Tapi dia ini adalah imperium kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jalut. Dan ini kerajaan ini adalah memerangi, ingin menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada pada saat itu. Salah satunya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tolut. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tolut. Dan di mana saat itu ada seorang yang bernama Daud. Saat itu belum nabi, masih kecil. Terjadilah peperangan besar. Nah, dulu peperangannya itu sebelum perang besar ada satu lawan satu. Maka giliran Raja Jalut maju dilawan oleh siapa? Daud, bukan Dawud. Beda loh yo. Nabi Daud, bukan Daud. Kan dia Pak. Ya. Daud. Ya. Bukan Daud. Daud, ya. Raja Nabi Daud. Nah, saat itu belum jadi nabi karena dia masih kecil. Belum jadi nabi. Nah, ini ujian yang Allah berikan kepada kelompok kecil tadi itu. Ya, kelompok kecil tadi. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan di situ dan senjata yang dipakai oleh Nabi Daud alaihissalam itu ketapel. Tahu ketapel Bu ya? Ya. Ketapel itulah yang digunakan oleh Nabi Daud tadi sehingga sang raja itu kalah. Sang raja itu kalah. Raja Jalut itu kalah. Kalah dengan apa Bu? Dengan ketapel. Lah isin Bu ya. Ini ya. Cili. Iya, kena mata. Akhirnya dia kalah. Nah, ayat ini berkaitan dengan apa? Ayat ini berkaitan ini, sering. Jadi gini, bahwa di dunia ini, dalam kehidupan ini, itu kita diperintah oleh Allah untuk apa? Mengambil bagian kita. Ini, berikanlah dunia dan kehidupanmu. Raihlah dari bagianmu dari dunia
dalam syariat. Nah, kita di dunia ini itu harus berjalan sesuai dengan syar'inya ini. Nah, syariatnya di mana? Ada di dalam Al-Quran. Artinya dunia itu isinya apa, Bu? Bencana dan musibah. Itu dunia. Tabu, tenang. Tabu kakno. Iya. Tuh ya, gelem ya. Aku gak akan buka ini ya. Kok murid ya? Nah. Bukan ini, bukan. Dan berbeda. Nah, jadi dunia itu penuh dengan apa, Bu? Penuh dengan musibah. Dunia itu penuh dengan bencana. Itu musibah. Apa itu dunia? Itu dunia. Oh, bukan ini. Ini yang kemarin ini sudah. Nah, saya kembali ke sini aja. Jadi ini bukan ini. PowerPoint-nya bagus ya. Apa, Bu? PowerPoint-nya bagus. Saya pusing kalau kerjakan PowerPoint. Sudah ada template-nya, Bu. Tinggal isi saja. Oh, copy paste. Bukan, kan sudah tersedia. Tinggal kita. Ini maksud saya. Katanya. Ini loh, Bu. Sesungguhnya seluruh isi dunia itu hakikatnya apa? Bencana dan musibah. Memang. Betul, Bu ya? Iya. Nah, kecantikan itu musibah apa tidak? Kok iso? Suaminya mereka. Mas, jenengan cari istri yang cantik apa gak cantik? Musibah tidak? Oh enggak. Maksudnya Apa sebetulnya kecantikan? Suami istrinya kenapa? Sudah nikah belum? sudah, alhamdulillah. Ada gini. Ini kalimat menarik. Sesungguhnya seluruh isi dunia itu hakikatnya bencana dan musibah. sering nggak kita was-was? Sering. Kenapa was-was? Nah, berarti kan isunya bencana. Kalau kita bahagia, nggak was-was. Bener, Bu? Nggak salah, bener. Kalau kita bahagia, tidak khawatir. Kalau kita bahagia, tidak galau. Betul, Bu ya? Maka dikatakan, ini kalimat ditulis sekitar tahun 500-an Hijriah, jauh sebelum kita ada. Ulama zaman dahulu itu pemikiran visioner ke depan. Dikatakan seluruh isi dunia itu hakikatnya adalah jabatan. Coba jenengan lihat hari ini, banyak pejabat-pejabat kita yang kemudian berurusan dengan hukum. Hari ini lagi rame, Bu. Apa yang rame sekarang di Jawa Timur? Lagi rame sekarang beritanya. Habis hilang, ya kan? Sekarang muncul ujian apa tidak? Ujian, diuji gubernur kita. Padahal belum tentu benar, belum tentu bersalah, tetapi image di masyarakat, image yang dikembangkan oleh media, Lawan politik juga. nah itulah makanya seluruh isi dunia itu hakikatnya
Masya Allah. Masa Allah ya. Sekretaris Nah kalau kita tidak punya ilmu nih, bunuh diri bu. dikelola. Dikelola. Nah, ini Mati. sedikit sekali yang bukan musibah. Jadi yang bukan musibah itu sedikit. Setiap rasa nikmat melainkan diiringi oleh derita. Benar tidak? Iya. Apakah setiap orang yang berlimpah harta benda itu terus-menerus mendapati kebahagiaan? Tidak. Uji anaknya ujian. Berangkat ke kantor bawa mobilnya bagus. Kira-kira ya kok khawatir keserempet, khawatir kotor, ya kan? Apalagi ketemuan. Iya, betul bu, betul itu. Iya. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan yang tumbuh. Kenapa? Setiap kenikmatan pasti diiringi dengan penderitaan. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Semakin canggih kendaraan yang kita naiki, semakin besar biaya yang digunakan untuk perawatan. Betul bu ya? Untuk pajak, servis, kan punya parkir, nyewa parkir, dan lain sebagainya. Benar berarti ini bu ya? Setiap kenikmatan diiringi dengan penderitaan. Apalagi setiap kesenangan melainkan ada kesedihan. Benar? Oke. Berikutnya, tak ada keleluasaan yang muncul melainkan di sana ada kesempitan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tapi udah bilang mawadda akarob buka wa maqala. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, tidak sedikit pun aku meninggalkan dirimu. Jadi kita tidak sendiri, maka jangan khawatir, ya kan? Tidak khawatir bagaimana? Tidak risau dengan masa depan, dulu ya. Tidak menyesali masa lalu, menikmati hari ini. Itu yang enak. Itu bersyukur. Itu makna dari kata apa? Fala khaufun alaihim walahum. Bisa begitu bagaimana? Ketika jalan kehidupan kita mengikuti jalan syariat. Kalau kita tidak mengikuti syariat, pasti tiap hari kita akan mengalami kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran. Kenapa? Ujiannya datang bertubi-tubi dan kita tidak siap menghadapi ujian tadi. Terus ya, saya diuji. Ini banyak orang tua bingung cari sekolah. Ujian tidak? Ujian. Nah, sudah dapat sekolah, disibukkan dengan apa? Bayar daftar, bayar serah, apalagi bu, buku dan lain-lain. Betul bu ya? Ketika anak diterima di sekolah, senang tidak? Senang. Apakah senang tidak? Muncul penderitaan. Saya yang bayar. Ya kan? Di situ bu. Anak kita belum tahu itu. Betul ya? Belum tahu. Nah, makanya kita diberi anak bahagia. Ya kan? Tapi ada penderitaan yang kita derita. Kita harus memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kalau nggak sabar tuh nggak iso. Betul ya? Nah. Nah, ya. Begini maksudnya. Allah itu kan
menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Ada nikmat, ada derita. Ketika kita mampu menerima derita ini dengan ikhlas, maka nikmatnya ditambah. Ketika nikmat ditambah, deritanya ditambah. Ini terus bareng begini. Iya, sama terus. Dia berjalan beriringan. Ustadz milih iso gak? Gak iso. Gak bisa milih kita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan, diberikan kebaikan, maka kudu siap-siap ada derita, ada kesempitan yang akan hadir pada kehidupan kita. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi butuh dipersiapkan agar kita tidak kaget. Kenapa? Seringkali kaget. Betul Bu ya? Seringkali kaget. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus. Ya. Pasti. Ya. Jadi gini. Ujiannya Allah, penderitaan yang kita derita itu berbeda ukurannya. Porsinya beda. Ujiannya panjenengan bisa jadi lebih berat daripada ujian saya, atau sebaliknya, ujian saya bisa lebih berat daripada ujian panjenengan. Tetapi itu kembali kepada rasa. Makanya Rasulullah sampaikan, saya sering kali sampaikan ini, kalau kita bertemu begini, ini wajah tidak boleh sedih. Iya. Masalah yang kita miliki simpen, jangan dimunculkan. Bahasa lainnya, jangan menjual kesedihan. Ya, supaya dikasih, nggak usah. Cukup Allah yang memberikan kasih sayang. Kenapa? Kasih sayangnya Allah itu hakiki. Nah, kasih sayang manusia itu tadi semu, tidak kekal. Aja semu buka enak, tidak kekal. Luwe halus, ya. Tidak kekal, tidak selama-lamanya. Tapi kalau kasih sayangnya Allah, bakok, kekal, unlimited, betul. Bighairi hisab itu kalimatnya. Begitu. Makanya dalam kehidupan ini kata Allah gini, engkau harus selalu berpikir positif. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhida minkum. Kata Allah berfirman, kalau engkau selalu berpikir positif, engkau ingin selalu menemukan kebaikan-kebaikan yang aku berikan, atau engkau selalu berharap kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan segala sesuatu yang belum engkau raih atau yang hilang dari dirimu dengan pemberian yang lebih baik. Betul ya? Jadi kalau ada sesuatu yang belum kita raih, ojo khawatir. Kalau ada sesuatu yang belum kita dapat, jangan gelisah. Kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan tadi, jangan apa Bu? Ya jangan nyesal, biasa saja. Tapi tetap berpikir positif. Kenapa? Jalan hidup kita bergantung cara berpikir kita. Bu, hidup ini mudah apa sulit? Kalau kita katakan sulit, maka hidup kita pasti sulit. Kalau kita katakan mudah, pasti hidup kita mudah. Tetapi kata Allah, ketika kita mengatakan hidup ini mudah, ada kesulitan yang akan mengiringi kehidupan kita. Inna ma'al. Tetapi ketika kita sudah mampu mengatur, mengelola mindset pikiran kita, maka seberat apapun, serumit apapun, sesulit apapun keadaan kita, insya Allah kita masih bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Kalau hatinya sudah dihinggapi, diisi dengan apa? Keyakinan atau akidah yang mantap.
surat yang ke-17 surat yang ke-14 Ibrahim ayat surat Ibrahim ayat yang ke-24 berapa itu ya? 24. Alam tara kaifa. Betul. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin asluha fis sama asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah tuh pengen kita seperti ini, gak gampang goyah. Ini kan? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Apa kalimat thayyibah? Segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik, termasuk di dalamnya adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalau di dalam hati kita, para ibu sekalian, sudah diisi dengan kalimat la ilaha illallah, kira-kira masih galau apa tidak? Insya Allah tidak. Kenapa? Ini kalimat thayyib sabitun, udah punya kekuatan yang mantap, gak goyah, kuat, mau ditempa berbagai macam ujian mampu dia. Kenapa? Sabit. Ini akarnya kuat, pondasinya kuat, tidak goyah dia. Generasi hari ini, Bu. Ditinggal konco ae wis ngurung diri berhari-hari gak keluar, bilang hidupku tidak ada artinya. Anak-anak sekarang ini begitu. Kenapa? Ini tidak ada. Tidak punya akar yang kuat, tidak punya fondasi yang kuat, tidak punya akidah yang kuat. Sehingga hampir setiap saat ia mengalami kegalauan, kegundahan, kekhawatiran. Kenapa? Mohon maaf, fondasi ini la ilaha illallah tidak ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Betul? Makanya generasi kita semakin hari semakin lemah atau semakin kuat? Karena ini loh. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau itu tidak ada di sini, Bu, di hati, di mindset pikiran kita, sudah tidak akan goyah hidupnya itu. Kenapa? Diberikan kekuatan oleh Allah. Yang kedua, wa far'uha fis sama, dia optimis dalam menghadapi kehidupan. Dia punya target, dia punya goal, dia punya tujuan dalam kehidupannya. Kenapa? Lo mati. Harus disentuh dulu itu. Iya. Nah, far'uha fis sama. Nah, kalau ada yang pernah ikut psikotes, itu disuruh gambar, betul Bu ya? Satunya gambar pohon. Betul Bu ya? Kenapa suruh gambar pohon? Karena tadi untuk mengetahui kekuatan seseorang, intelijensianya, kepribadiannya, fondasi kehidupannya, maka disuruh gambar pohon. Wah, anak ini pintar apa tidak? Bagaimana ia mensikapi setiap ada masalah? Bagaimana perilaku sehari-harinya? Adakah persoalan di dalam jiwanya? Itu terlihat dari gambar pohon itu. Loh, gitu. Ilmu berkembang. Ilmu itu berkembang. Dulu awal-awal muncul itu ilmu itu dari gambar-gambar tadi. Sekarang lebih canggih lagi. Tidak usah gambar,
jenengan tanda tangan, jenengan nulis ini, itu bisa dibaca. Ustaz tulis apa elek? Loh, bukan perkara elek, bukan, tapi goresannya itu yang dibaca. Tebal tipisnya tulisan itu dibaca. Itu yang dibaca. Bentuk titiknya, bentuk komanya, spasinya, jarak kanan kirinya itu dibaca. Canggih ilmu itu. Makanya dikatakan oleh Allah, kalau seseorang itu sudah punya kalimat la ilaha illallah, sabit, kokoh kehidupannya, tidak kapan goyah. Betul Bu ya? Insya Allah. Sudah begini jenengan? Oh, G. Nah, kenapa kalau kita sudah punya ini, pondasi kita adalah kalimat la ilaha illallah. Abang berikut ayatnya, sudah Bu? Tak teruskan ayatnya. Sudah. Ini ayatnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbi. Menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Oh, ada lagi G, monggo. G, silakan. Nah, jadi ini tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbi. Orang yang sudah kuat, orang yang sudah mantap akidahnya tadi, orang yang sudah tertanam di dalam jiwanya kalimat la ilaha illallah, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbi. Dia akan terus menebar kemanfaatan. Dia tidak akan kemudian apa? Menjadi orang-orang yang pembawa masalah, tapi dia akan hadir untuk menyelesaikan masalah. Kok pegadaian toh Bu? Pegadaian itu jenengan teko punya masalah, mulai di masalah. Hah? Kayak apa? Mulai dikon langsure. Iya. Teko bawa masalah, mulai bawa masalah baru. Terus bayangin mengatasi masalah tanpa masalah. Ya enggak lah. Dengan naruh barang menggadaikan. Mari dikoni masalah baru. Satu masalah selesai, kemudian masalah lain. Itu gak menyelesaikan, tambah masalah iya. Makanya gak usah tekan pegadaian. Tu'ti ukulaha kullahin. Apa kata Allah? Disusun oleh Allah. Kalau seseorang itu sudah kuat akarnya, sudah kuat fondasinya, maka apa? Dia akan selalu menebar manfaat. Nggak kali masalah belas. Nebar manfaat. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah membuat perumpamaan ini untuk agar mereka mengambil pelajaran. Itu loh Bu. Masya Allah. Kita tuh udah belajar macam-macam. Sudah Bu ya? Wes belajar tatil Quran, belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, wes kabeh dipelajari. Ya kan? Menurut saya kadang-kadang saya galau loh piye terusan. Hah? Kok iso lali ya? Menguap. Ya mestinya tidak menguap Bu. Ya. Mestinya tidak menguap. Daya tampungnya gak muat jadi wong besar. Semuanya diikuti. Lemot kan. Jaga diisi lemot satu. Kangen tiung luri. Nah. Jadi ini tadi. Jadi kita bisa menikmati ini ketika apa?
ketika kita kemudian memahami punya fondasi yang kuat tadi, sehingga apa? Apapun yang kita terima itu kita mengatakan itu yang terbaik dari Allah. Betul tidak Bu? Betul. Di mana ayatnya? Tahu ayatnya Bu? Ini ayatnya. Jadi kalau kita mau tahu itu dengan buka surat yang ke-16 ayat yang ke-30. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Harusnya qalu khair. Apa saja yang Allah turunkan, orang-orang yang bertakwa itu katakan apa yang telah Tuhanmu turunkan. Mereka menjawab kebaikan. Qalu khair. Kita orang bertakwa apa tidak? Takwa. Pernah mengatakan ya Allah koyo ini terus nasibku? Oh enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak ya? Kok aku mana sih ya Allah yang kau uji? Enggak ya? Oh. Oh, no, ternyata. Nah, kenapa ini? Orang yang bertakwa itu pantang mengatakan jelek. Semua yang ia terima, semua yang ia rasakan baik. Apa yang telah Tuhanmu turunkan, orang bertakwa menjawab kebaikan. Coba Bu, ini. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif. Kenapa? Semua yang Allah turunkan kepada kita kebaikan. Nah, iso kene Bu, bahagia hidupnya. Jadi bahasanya hindarkan pikiran-pikiran kita dari apa Bu? Pikiran negatif. Nah ini kalimatnya. Qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik. Makanya wis gak usah kerasa di tombol ini. Gak usah gibah. Ya, gak usah rasan-rasan. Ya, kalau petan dan rasan gak usah. Ya. Saya apa tak petan dulu. Wis kausum ya, wis kausum. Kan biyen udah biyen ku ya. Biyen karena tonggoe petan kan. Cari kutu. Ngono kuwi kerasani. Iya kan? Kabeh dibahas ku ya. Iya. Saruwe dibahas. Sekarang lewat WA. Orang sekarang enggak petan Bu. WA. Gimana lewat WA? Kabeh dikandani, kabeh dikandani. Ya Allah. Loh kok mati toh Bu? Nah. Jadi ini Bu tadi. Qalu khairan. Apa motivasinya? Kita selalu kemudian melakukan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kalau kita mampu berbuat kebaikan, maka Allah balas kebaikan. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang tidak enak, bisa jadi itu berasal dari perbuatan kita. Jadi nggak perlu nyalahkan orang lain. Manusia itu kan angel dia. Mesti mencari kambing hitam. Rasa tersakiti. Ya makanya diuji Bu. Salah saya. Makanya ujian itu kita harus sabar. Kalau sering ditipu lah juga ujian. Ujian Bu. Salah saya. Iya. Mesti yakin Bu. Berapapun orang menipu diri kita, yang balik kepada kita lebih banyak. Amin. Percaya? Percaya. Tapi kalau nyesal, mikir dan Leo gak ditipu no gak kayak ngene enggak boleh, gak usah. Wes gak usah dileng-eleng. Foto niku musibah nggih.
kebaikan. Nah, kita rubah kalimatnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan segala kejadian yang Engkau jadikan, Kau turunkan kepada kami, ini menjadi awal bagi kami untuk mendapati sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan. Ya Allah senang. Untuk positif menurut bisa Bu? Ayo dicoba. Maka pasti Allah turunkan. Kenapa? Jadi Allah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Syaratnya apa? Mindset, pikiran kita, apapun yang terjadi kepada kita itu kebaikan. Harus positif. Kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kalimat yang harus keluar. Walah gara-gara wong iki kecelakaan, itu nggak boleh. Kalimat pertamanya innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Musibah. Guru kami hari apa kemarin? Hari Selasa. Bukan, Senin. Senin itu kan macet Bu ya? Di Wonokromo itu ada truk yang mogok melintang. Akhirnya macet total. Guru saya berangkat naik Gojek, keserempet sepeda motor yang motong jalan. Sekarang masih diobservasi di rumah sakit. Sampai harus foto 2 kali, foto ronsen. Diuji. Sudah hati-hati, saya diserempet. Itulah dunia. Beberapa waktu lalu saya di sini mundurkan sepeda ditabrak orang, berat. Iya, sering Bu ya? Sering. Ya, wis. Berarti kok tandane motornya apa diganti kalau mesti Allah. Yakin Bu? Yakin. Alhamdulillah Nah, ini lilladzina ahsanu. Maka Allah perintahkan engkau harus berbuat yang terbaik. Ahsan itu terbaik. Gak hanya baik, tapi ahsan itu harus melakukan perbuatan yang terbaik. Bu, kalau perkara ujian Nabi diuji. Makanya Pak, ujian itu jalani saja sudah. Jalani saja. Gak usah kemudian diomongkan. Dibatin mawon nggih. Gak usah. Terus jalani. Oh, dibatin Bu. Ngenes Bu. Tadi ku sampean lho. Nah, maka tadi dia ya, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya. Ya tadi loh. Walah. Saya kan harus lali. Oh, oke. Kalah aku dari sama tua Bu. Kalah aku wis. Kalah dia ngomong. Ini loh Bu. Nah, surat 2 ayat 250. Agar kita kuat menghadapi ujian, ini doanya. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ini akan baca. Ini doanya. Supaya kuat menghadapi ujian. Jangan kok cepet Bu ya, jam bonus rapat ya. Iya. Niku keliru. Keliru. Bisa keliru lebih tadi. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doanya Bu.
Biar kuat gitu ujian. Biar sabar. Biar ditambah kesabarannya oleh Allah. Kalau sabarnya ditambah, semakin kuat kita menghadapi ujian. Kenapa? Hidup itu hakikatnya adalah musibah dan bencana. Hakikatnya ngono. Masya Allah. Ini tadi ya. Nah, maka kata Allah, kata penerima, harus dengan apa? Aturan syar'i. Hidup kita harus dengan aturan syar'i, tidak boleh dilanggar. Maka tadi ini doanya saya teruskan. Nah, menghadapi situasi yang berat dan sulit, bagaimana caranya? Pertama, punya keberanian, menghadapi dengan penuh kesabaran. Nomor siji. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, ini kalimatnya, berani menghadapi dengan penuh kesabaran. Dua, mempersiapkan apa saja yang memungkinkan untuk memantapkan langkah ilmu. Karena Pak, ujian kita macam-macam. Ini ujian kita. Yang ketiga, berdoa untuk menguatkan mental kita. Masya Allah. Iki resep itu. Ya, iki resep. Tak perlu ditebus ke apotek gak ono. Jenengan di apotek gak ada. Iya. Jadi itu berani menghadapi dengan penuh sabar. Dua, mempersiapkan apa saja yang memungkinkan untuk memantapkan langkah. Yang ketiga, berdoa untuk menguatkan mental. Doa tadi, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya yang diajarkan Allah kepada kita. Insyaallah. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tadi? Kita punya ilmunya. Itu disebut oleh Allah. Sudah begini? Sudah, saya teruskan. Perhatikan kalimat yang saya kasih tebal. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita mau sabar, kata Allah, maka apa? Segala sesuatu yang datang dari Rasul, yang datang dari Allah, diapakan? Diambil. Berarti ilmu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam berislam. Ini penting. Ayat Surat 5 Al-As. Ini tadi ya, surat 59 ayat 7. Al-Hasr. Ini Bu ya. Apa poinnya? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran, dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam berislam. Kalimatnya penting. Sebagai pedoman dalam berislam. Kenapa seringkali manusia itu galau? Karena pedomannya bukan syariat Islam, yang lain. Ini penting. Jadikan Al-Quran, jadikan hadis, jadikan syariat, ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya itu sebagai apa? Pedoman dalam ibadah dan muamalah. Jadi kalau segala aktivitas kita kembalikan kepada anjuran dan perintah yang
disampaikan Allah dan Rasulnya, maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kalimatnya akan menghasilkan kebaikan. Makanya dikatakan wa ma'atakum fakhuduhu. Apa yang datang, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa saja yang Rasulullah sampaikan, apa saja yang Rasulullah contohkan, apa saja yang Rasulullah perintahkan kepada kita, anjurkan kepada kita, khudu, ambil, lakukan, jalankan, ikuti. Itu kalimatnya. Gak boleh melangkai, gak boleh menyelisihi. Nah, seringkali manusia apa? Menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ngapunten. Tugas utama manusia itu menikmati apa mengatur? Menikmati. Tahu lagi. Tugas utama manusia itu menikmati apa mengatur? Menikmati. Fakta kehidupan kita? Mengatur. Itu sekarang ruwet. Ya itu sekarang ruwet ya bakal aku mau. Kenapa? Melok nggak? Ngatur. Kata Allah, jangan ikut ngatur. Tugasmu cuma satu, nikmati semua yang aku berikan kepadamu. Titik, sudah. Apa saja, kenapa? Itu yang terbaik yang Allah turunkan kepada kita. Maka pedomannya apa? Ini tadi. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa saja yang datang, apa saja yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ambil, jalankan sebagai apa? Pedoman. Ini lah Bu. Sebagai pedoman. Pedoman dalam berislam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Kenapa? Di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Cuma seringkali nggak sabar manusia untuk menemukan hikmahnya itu. Pengen kaya instan, pengen naik jabatan instan, ya kan tuh ya. Jadi kemarin itu ada kejadian di Semarang, Jawa Tengah itu. Ada seorang pelajar SMK yang ditembak polisi, ya kan? Sekarang sudah masuk persidangan. Ternyata ada oknum, entah itu pengacara atau siapa, menghalang-halangi saksi untuk bersaksi di persidangan. Kasihan Bu. Ini anak salah satu wallahu alam, karena memang tengah malam dia pulang naik sepeda motor. Nah, di situ kasihan, dia punya masa depan. Nah, Surabaya ini mulai tadi malam kalau salah itu sudah dilakukan operasi jam malam. Titip Bu, putra putri jenengan yang belum balik, belum usia 18 tahun, ya, kalaupun dia keluar jam 10 harus sampai rumah. Kenapa? Bukan perkara hukumannya, malu nih loh Kak karu-karuan. Kenapa? Nanti diantar ke rumah, paling harus difoto sama bapak ibu diupload Bu, kena razia, kena sweeping malam di situ. Oke. Jadi itu hati-hati, terutama yang di Surabaya sudah mulai digalakkan. Kalau nggak salah mulai tadi malam sudah. Iya. Mulai tadi malam. Jalan Tunjungan sepi. Oke. Ya. Saya bertanyakan mengenai mazhab-mazhab ataupun khilaf ulama. Oke. Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Quran itu jelas. Quran itu jelas. Hadis itu jelas. Ya, Quran itu jelas, hadis itu jelas. Kalau yang berkaitan ibadah, insya Allah sudah jelas.
Setara. Ya, jelas jadinya. Cuma kemudian ada beberapa kata yang akhirnya terjadi perdebatan di antara ulama. Contoh, ada hadis bahwa sedekap itu ketika takbiratul ihram itu tangannya di dada. Tuh ya kan? Akhirnya muncul. Padahal hadisnya apa? Ala sodrihi. Nah, seringkali manusia itu mengotak-atik bahasa. Betul tidak, Bu? Sodrun itu kan artinya apa? Dada. Angel ini. Dada. Ibu-ibu banyak kosakata. Kesadarannya orang Jawa gimana artinya? Ibu-ibu melesetan di wakai. Saya gak jauh gak ngerti, Bu. Jadi hadisnya bukunya Pak ala sodrihi. Ala sodrihi, dada. Ini diperdebatkan oleh para yang menguasai ilmu bahasa. Tapi kalau kemudian kita mau simpelnya dialih bahasa kan mohon maaf ya. Ini dada itu segini. Udah. Nah, di sini posisinya. Mohon maaf kalau perempuan di atas situ. Oke. Ini. Kalau yang perempuan gimana? Di atasnya ini. Pas. Nah. Ya. Ala sadrihi. Terus nah, yang menjadikan perbedaan adalah tadi pendapat-pendapat itu. Kalau bahasanya ala sadrihi, ini kan sodro dada. Sudah ini. Tapi kemudian dalam bahasa ala itu di atas, maka ada yang begini menerjemahkannya. Ada nggak, Bu? Ada. Gini aja ada. Tapi ada kemudian hadis lain, tangan itu kembali ke tempat semula. Maka kemudian muncul ketika sholat Turun. Allahu Akbar. Ada. Ya apa jangan dibita-bitakan. Loh, kenapa? Memang ada hadis begitu. Tangannya kembali ke semula. Agar dipahami seperti ini. Enten yang takhiyat enten nih. Bukan di sini. Ya, ini contoh. Padahal Quran tadi sudah jelas. Artinya apa yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan ikuti saja. Tak perlu diperdebatkan. Maka Rasul kasih hadis, dak mayari buk ila malayari buka. Contoh apa lagi? Di Quran bilang, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat itu jelas apa jelas? Jelas. Kenapa kemudian muncul perdebatan? Kalau basuh kaki sampai lutut. Ayo. Padahal Qurannya bilang apa? Sampai mata? Sehingga ribut siapa? Karena tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Kersane seger ngoten. Bisa di mana pun nek pengen seger adus. Coba jangan baca Qurannya. Ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau sampai di pos kaki nggak apa-apa. Quran ini bilang apa?
Yo wis. Gak usah niat. Kenapa tadi kalimatnya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ambil, jalankan saja. Sami'na. Quran bilang begitu. Ustadz kehati-hatian tak lebih silakan, tapi jangan mewajibkan sampai lutut lupa. Loh, ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau ada yang gak ada landasannya ditolak. Sia-sia apa yang kita lakukan. Betul Bu. Kenapa? Karena Al-Quran bilang apa? Ilal kabain. Dua. Tadi kalian bilang apa? Wamsahu biru'usikum. Roksun, kepala bukan rambut. Dan itu jamak biru'usikum bukan biroksikum. Maka apa? Keseluruhan. Terus ya? Simpel nggak? Jelas tidak? Jelas. Maka tidak perlu dibuat rumit. Deki sami. Al-Quran tidak bilang, ini mau lanang, ini mau baca, enggak. Untuk seluruhnya. Rasul dari mana? Ustadz, rambutku panjang. Ingat tadi yang dibasuh bukan rambutnya, kepala. Berarti sampai tengkuk, tengah. Sampai tengkuk Bu. Hah? Ya, kalau wudhunya itu aman, tidak ada yang melihat, tertutup tempatnya, jenengan lepas hijabnya. Tapi kalau darurat bagaimana? Itu yang zaman Rasul belum dibahas. Akhirnya kemudian para ulama memberikan kias atau persamaan hukum. Maka apa? Cukup dibasuh di atasnya. Nah, kenapa? Darurat. Tapi nggak semua darurat Ustaz. Enggak begitu. Iya. Betul Bu ya? Berarti Quran itu jelas apa jelas? Jelas. Wes enggak perlu diterjemahkan sing aneh-aneh. Ya. Oh, mazhab ini kedukuran panjenengan tambah bingung. Apa meneh bahas mazhab? Kedawanku. Ya, sing simple like dhisik. Ya. Ya. Napa Bu? Napa kok? Oke. Ya. Begitu Bu ya. Jadi yang menjadikan berbeda itu bukan Qurannya, bukan hadisnya, bukan. Tapi interpretasi dari kalimat yang ada tadi. Akhirnya apa? Memunculkan perbedaan pemahaman di situ. Oke? Maka dalam Islam kita itu banyak yang berbeda. Allahu Akbar maksudnya ini. Ada tidak? Ada pemahaman. Wes ojo dicela, wes sakno wae. Iya, wes sakno ta jane. Salah Pak ngono Pak. Enggak usah. Tambah tukaran. Nggih. Enggak usah. Ya. Ya, Allahu Akbar. Ada? Ya, wes sampean jarno, ya. Wes ojo dicela. Tambah tukaran. Oke. Allahu Akbar. Loh ada. Ya, sudah jangan dicela. Ya. Hargai saja. Sudah. Allahu Akbar.
Ada. Allahu Akbar. Macam-macam Bu ya. Yang penting jangan dicela. Ya. Saya nggak sholat nah itu. Saya nggak sholat, ojo dicela. Nasihati, ajak untuk sholat. Saya sempat debat agak keras dengan penjaga masjid di pinggir rumah. Pak iki loh mau turun ke masjid, alhamdulillah belum turun ke masjid aku. Tapi nggak sholat, wes salah. Gak apa-apa. Turun ke masjid itu sapi. Suatu saat dia mau sholat, wes ojo diusir. Pak Ustaz, ini loh biasanya cuma mampir buang air kecil, orang apa-apa. Wes jangan loh, jangan dicela. Tapi kan gini, saya bayar sopo, kayak gitu kan. Kalau bayar kok akan pola. Sudah, Yes. Isi air minum. Ini Pak, tak isi baru 1 jam habis. Alhamdulillah manfaat. Nah gitu kan. Berarti yang lain bagaimana? Biar ada yang isi lagi. Jangan khawatir. Kalau udah habis sudah tidak apa-apa. Berarti kalau ada datang lagi butuh minum, belum rezekinya. Terus gitu saja. Tapi kami itu di masjid ada yang air galonan, ada air yang di kulkas, yang botolan. Yang gelasan, bukan botol, gelasan. Kopi, teh. Enggak, belum. Tapi tiap malam Bu, ada yang tidur di situ. Sampai tidur Bu, kasihan. Mereka itu ini para ojek online itu. Mereka dari luar daerah, dia datang mungkin sehari 2 hari di Surabaya pulang. Dia tidak ngekos. Akhirnya cari masjid. Masjid kami tidak ada kuncinya, bukaan. Gak kami kunci di situ. Ganti kunci. Gak kami kunci. Terbuka jam berapapun. Iya. Kalau masih dikunci itu gimana? Kalau oleh, kalau bangun udah dikunci. Duitnya wong akeh. Di situ Bu, kami buka masjid kami 24 jam. 24 jam. Kamar mandi terbuka siapa aja. Sampai mohon maaf, itu ada rada nakalan. Nyuci di masjid Bu. Serius. Jadi dia bawa pakaian kotor tadi ke toilet, ke kamar mandi. Kok suwi wong iki lapo? Ternyata nyuci Bu. Yo. Ya wis lah wis sakno. Mungkin di rumah tidak ada tempat untuk nyuci, wis gak apa-apa. Manfaat. Pencurian kotak masjid kan banyak kejadian seperti itu. Iya wis. Ya bolak-balik dicolong gak apa-apa wis. Di Al-Falah itu sampai ada orang tuh buat apa itu? Pancingan untuk ngambil uang di dalam kotak. Di Al-Falah. Iya. Biar Allah yang mengadili. Wes sudah. Wes macam-macam lah Bu, macam-macam. Macam-macam. Nah itu. Jadi apa yang membuat berbeda? Pemikiran manusia. Kenapa tadi? Prinsipnya tidak kembali kayak tadi. Pokoknya ini mohon maaf kalau kita ngomong syariat, ngomong akidah, kalau sudah Allah dan Rasulullah sampaikan ikuti, atau ditawar. Dan lakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu, kita berusaha untuk mampu. Tidak perlu berdebat. Suatu ketika mohon maaf, ada penceramah. Bilangnya begini, wajibnya membasuh kaki itu sampai mata kaki, sunnahnya sampai lutut. Pertanyaannya, kalau kita logika, tinggi mana wajib sama sunnah? Wajib. Besar mana pahalanya wajib sama sunnah? Pun, ya wes Bu ya. Clear ya? Clear. Baik, sekarang terus no. Oke, sama ini ada hadisnya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Tapi ya coba banter kalau bergerak. Kalau usah diputar-putar begini. Pusing-pusing nanti. Nggak usah. Itu ya taharruf kalimatnya, bergerak. Tapi bergeraknya biasa saja. Ya, gini aja Bu.
Ini ya, ada. Nah, wes gini aja. Oh, cuma ini tergopo. Nanti pusing-pusing. Nah, nggak usah. Ya taharok, kalimatnya ya taharok, bergerak memang. Bergerak. Ada. Oke, balik ini. Jadi kita itu diberikan oleh Allah Quran dan hadis untuk apa? Pedoman dalam ibadah dan muamalah. Supaya apa? Bahagia hidupnya. Itu loh. Makanya tidak harus kuat apanya? Pondasinya, akarnya harus kuat. Nah, akarnya itu ada di mana? Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Bu, kenapa ada keluarga itu tidak pernah bahagia? Tiap hari tukaran, Fondasinya enggak kuat. pondasinya tidak kuat. Suke Ustaz, suke, hartanya banyak, iya, tapi tiap hari tukaran. Itu masalahnya. Kenapa? Tak tunjukkan ayatnya. Nah, surat bukan ditunjuk, Bu. Surat 33. Ayatnya ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa atau siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan. Kebahagiaan tiba kepada kita kalau kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Di situ. Ini loh ayatnya. Baik dan tidaknya amalan perbuatan kita bergantung apa? Bergantung ketakwaan diri kita. Ini. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa takwa itu? Masih ingat? Apa Bu? Ada 4. Ada 4 indikator orang takwa. 1. Al-khawfu bil jalil, takutnya hanya kepada Allah. 2. Wal amalu bit tanzil, melaksanakan segala aktivitas ibadah muamalahnya berdasarkan apa? Berdasarkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. 3. Wal qanaatu bil qalil, menikmati yang sedikit atau berpuas diri dengan yang sedikit. Yang keempat apa? Wal istidatu liyaumir rahil, mempersiapkan kehidupan yang membahagiakan setelah kematian. Itu takwa. Wis ganti Bu, menjalankan perintahnya wis apa? Ganti liyaumi, biar tambah ilmunya. Kalau Nabi yang itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dengan tambah satu lagi, bersabar atas setiap ujian dan cobaan dari Allah. Itu juga takwa. Jadi begitu, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan dengan tambah satu lagi, bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan dari Allah. Itu takwa. Apa yang tadi? Al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanjil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumir rahim. 4 ini itu indikatornya orang bertakwa.
Allah perintahkan ittaqullah. Kenapa Allah perintahkan kita bertakwa? Supaya aktivitas kita itu jadi aktivitas kebaikan. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ini loh, Bu. Kalau kita bertakwa, apa yang kita kerjakan itu nilainya kebaikan. Ya. Mohon maaf bahasa kami ya, jenengan hanya dandannya biasa-biasa saja. Suami jenengan itu sewenang. Tentu ya. Jenengan berhias, tapi biasa deh biasanya. Ya kan? Tapi suami itu sewenang. Iya. Karena ini yuslih lakum a'malakum. Kan saya sekali ceritakan dong, orang zaman dahulu itu loh, gak kenal yang namanya skincare, gak kenal. Tidak berani. Kenal gak Bu? Gak kenal. Oh, kalau bedak itu kok beras kok? Bedak beras? Ya kan? Bunyi tidak berasa benar. Ngono ya, Masya Allah. Langgeng keluarganya. Betul Bu ya? Saya kisah macam-macam. Ya, sakit glowingnya nek. Sampai apa? Sampai apa? Ya Allah. Ini Bu, yuslih lakum a'mal. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka segala aktivitas yang kita jalankan itu akan bernilai kebaikan. Betul tidak Bu? Akan bernilai kebaikan. Ya Allah. Itu Bu. Ini tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni segala kesalahan kita. Tidak cukup, tidak ditambah oleh Allah. Dikasih faza, kebahagiaan, kemenangan, kesejahteraan, kemakmuran, ada semuanya. Fauzan adzim. Makanya jadikan Quran hadis itu sebagai pedoman kehidupan kita. Tidak usah cari yang lain. Ustaz pendapatnya ini begini, pendapatnya tidak usah. Cari sih gampang di CI yang bisa kita lakukan. Tidak usah memperumit diri. Ya, jalankan yang kita mampu. Ya kan? Kenapa? Ada jawabannya. Ini jawabannya. Inna dunya khulwatun khadirah. Oh bukan ini. Nah ini. Al birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayanu la yamutu ikmal ma syi'ta kama tadinu tudan. Anak kafe Bu ya. Iya muncul ya. Muncul. Al birru la yabla, kebajikan tak akan pernah usang. Wa dzambu la yunsa, setiap dosa yang kita lakukan tak pernah Allah lupakan. Ingat dicatat kabeh. Tapi yang luar biasa Bu, saudara kita yang awalnya non muslim jadi muslim itu dia nol, gak dihitung dosanya. Ini adalah non muslim masuk Islam, apa kata Allah? Dinolkan. Ya, bukan perkara enak Bu ini Bu. Itu nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Awalnya non muslim, dia masuk Islam, maka apa? Nol dia, tidak punya dosa. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Nol, tak punya dosa dia. Tapi kalau sudah masuk Islam, hati-hati. Kenapa kata Allah? Kata penulis ini, ad-wadayanu wad-dambu la yunsa. Segala dosa itu tidak dilupakan. Nah, wadayanu la yamutu. Sedangkan Allah itu Maha Pembalas, tak pernah mati. Allah terus 24 jam on mengamati apa yang kita kerjakan. Maka kata penulis ini ikmal masyita. Bahasa di Surabaya, sakarepmu wis.
Iya. Maka ditutup kalimatnya kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Kalau kita mau balas kebaikan, ya ayo berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat kejelekan, maka jangan pernah berharap ada kebaikan yang datang kepada kita. Hari-hari merasa ditomboni, hari-hari ghibah, maka tidak akan pernah bahagia. Hari-hari ngitung rezeki ditombol, tapi dihitung. Ada nggak orang begitu, Bu? Dihitung mio kan, mobil anyar, sepeda anyar, kulkas anyar meneh. Apa? Mengenai sholat awam Kenapa? itu gimana? Saya sering membaca itu. Iya, yang ditanyakan apanya? Adakah contoh dari agama? Sholat awabin. Ya. Itu ya? Sholat awabin. Setelah maghrib katanya bisa. Ada memang. Jadi memang itu di dalam tulisan-tulisan itu antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, itu Berarti badal yang maghrib. setelah maghrib sampai dengan isya. Ya bagian maghrib itu. Nah, tapi ada yang katakan sholat awabin itu adalah sholat duha. La yuhafidu ala sholati duha illa awab wahia sholatul awabin. Ini pertama ada hadis. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Nah, hadis ini hasan. Jadi orang yang taat itu namanya awab. Nah, itu kan. Yang kedua, awabin itu sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Man sholla sitta raka'atin ba'dal maghribi lam yatakallam bainahum. Jadi pada sholat gak berumpi. Ya, ada syaratnya lam yatakallam bainahum. Ya, bisuin ghadilat lahu ibadatas natai asyrata sana. Nah, tapi ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kenapa, Bu? Ya. Non muslim buat Islam. Oke, saya tak selesai dulu, Bu, ya. Jadi gini, sholat awabin tadi pendapat pertama adalah sholat duha, hadisnya hasan. Yang menyatakan sholat awabin itu adalah 6 rakaat sesudah sholat maghrib, itu hadisnya dhaif menurut ahli hadis. Wis, dengan lebih paham daripada saya. Para ulama berpendapat untuk hal yang berkaitan dengan ibadah, maka landaskan ibadah kita kepada hadis yang sahih dan makbul. Sahih itu benar tidak ada cacat. Yang kedua, makbul, tidak ada kontroversi di antara para ahli. Itulah ikuti. Ini pendapat. Dan saya sepakat dengan pendapat ini. Karena beribadah itu adalah untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita menghindari yang kontroversi. Gitu, Bu, ya. Pertanyaan berikut tadi. Bagaimana dengan orang yang muslim kemudian dia murtad, dosa?
maka hukumnya kafir. Maka Allah itu kasih 3 kali kesempatan. Ya, diampuni sama Allah ketika masuk Islam. Keluar lagi, diampuni lagi oleh Allah ketika masuk Islam. Ketika kali dia begitu lagi, neraka tempatnya. Maka tidak boleh dipermainkan. Gitu ya, itu ayatnya. Dia muslim, murtad dia, dosa besar. Dia masih kembali, Allah ampuni. Keluar lagi, dosa besar lagi. Masuk lagi, diampuni lagi. Ketiga, tempatmu neraka. Oke, begitu Bu. Langsung 0. Iya. Dosa besar lagi itu. Gitu ayatnya Bu. Ayatnya begitu. Tapi Allah kasih kesempatan ketiga kali. Yang ketiga sudah Allah tutup. Sudah. Allah tutup. Oke, saya teruskan dikit. Kembali ke sini. Albirrula yabla. Albirrula yabla. Ingat, kebaikan itu tidak pernah usang. Maka jangan khawatir, sekecil apapun kebaikan yang kita jalankan pasti dibalas oleh Allah. Oke? Yang kedua, hati-hati. Waddan pula yunsa. Kita berbuat dosa sekecil apapun juga tidak akan dilupakan oleh Allah, pasti dibalas. Ya, waddayanu la yamut. Allah itu maha pembalas, tidak pernah mati. Ikmal ma syi'ta kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berperilaku, begitulah balasan dari Allah yang akan menimpa diri kita. Maka perintahnya, jadikan Quran hadis sebagai pedoman dalam ibadah dan muamalah. Jadikanlah ketakwaan itu sebagai pondasi atas dasar setiap aktivitas yang kita jalankan. Kenapa? Semoga jadi amal soleh. Jam 9 ternyata sudah. Oke. Sudah jam 9, Masya Allah. Oke. Siapa ini namanya Bu? Fadul Karya. Oke. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita doakan sejenak saudara kita, sahabat kita, Ibu Khairul Bariyah yang sedang diuji oleh Allah. Semoga Allah segera berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma isfi Ibu Khairul Bariyah. Allahumma isfi Ibu Khairul Bariyah. Allahumma isfi Ibu Khairul Bariyah. Nas'alullahal adim Rabbal arsyil adim ayyasfiyaha. Nas'alullahal adim Rabbal arsyil adim ayyasfiyaha. Nas'alullahal adim Rabbal arsyil adim ayyasfiyaha. Allahumma isfi. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi
la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan, kemudahan, kebahagiaan baik di dunia maupun di alam akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.